Halo, welcome back teman-teman. Kembali lagi bersama gue Yudi ya di Gibain Bola Channel. Berbicara tentang sepak bola ya, pasti kita ya berbicara dan pasti kenal dengan yang namanya cedera ya, baik di lapangan maupun di luar lapangan ataupun sedang latihan ya. Nah, inilah menjadi momok diri pemain sendiri ya, karena eh, pemain yang ditimpa cedera itu bisa berlangsung cepat, bisa berlangsung lama, ataupun bisa menghancurkan karir pemain itu sendiri, teman-teman. Nah, berbicara tentang cedera ini, teman-teman ya. Beberapa waktu lalu, waktu pas pertandingan Indonesia melawan Filipina, mungkin yang kalian sudah nonton ya, pertandingan langsung ataupun di televisi ya, kita melihat ada momen-momen yang sangat dramatis yang bisa dibilang menjadi sorotan ya, yaitu terkaparnya pemain Filipina ya waktu melawan Indonesia ya di menit 85, Adrian Guving ya. Nah, itu dia bertabrakan dengan Ronaldo Ari ya, dan dia terkapar selama beberapa menit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjadi perawatan. Nah, yang menarik di sini adalah JICES. Nah, JICES ini melindungi pemain yang cedera tersebut, melingkari pemain-pemain tersebut ya, pemain yang cedera tersebut ya, mengajak pemain-pemain kita, pemain-pemain Filipina untuk melingkari pemain yang cedera agar ya privasi dari pemain yang cedera ini terlindungi ya, baik dari awak media maupun supporter yang ingin melihat langsung ya pemain tersebut ya. Jadi pemain yang cedera juga mempunyai privasi sendiri, jadi makanya JICES ya dengan sangat luar biasa, dengan gentleman ya, dengan profesionalisme dia ya, menjadi pemimpin untuk membuat lingkaran untuk menjaga pemain yang cedera ini ya dari hal-hal luar ya, dan sampai dengan dibawa oleh ambulan ke rumah sakit, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi suatu kebanggaan sekali ya, terutama dengan JICES ya. Dia bisa, kalau itu setia kawan dengan pemain-pemain lain, walaupun kita bertanding di lapangan, tetapi ya sisi moral kita ya dengan pemain lain pun harus terjalin ya, karena disitulah ya moral JICES ya sangat luar biasa ya, sehingga dia bisa memimpin teman-temannya untuk melindungi pemain tersebut ya. Nah, ini adalah belajar dari kasusnya Christian Eriksen ya. Christian Eriksen waktu itu cedera parah ya di pinggir lapangan waktu pas membela timnas Denmark ya. Nah, seketika Christian Eriksen cedera, pemain-pemain dari timnas Denmark dan juga pemain tim lawan ya, waktu itu saya lupa pemain apa waktu bertanding melawan apa, yang pasti mereka melingkari daerah yang cedera dialami oleh Christian Eriksen sendiri ini ya. Jadi mereka melindungi ya, melingkari pemain Eriksen tersebut ya, sehingga tidak ada gangguan-gangguan dari luar yang mendekat ke pemain tersebut, terutama Christian Eriksen sendiri, karena itulah nanti menjadi psikis sendiri bagi Eriksen itu ya, karena ini pemain sedang cedera ya, cedera parah. Jadi harus mendapatkan perawatan yang insentif, jangan diganggu ya, sehingga mereka pada menjaga semuanya, membuat lingkaran dan sampai Christian Eriksen ini benar-benar diangkut dan dibawa keluar lapangan. Nah, jadi itulah yang menjadi tugas utama juga sebagai pemain ya, karena cedera ini merupakan hal yang tidak bisa lupakan dan tidak bisa disingkirkan dari pemain, apalagi sepak bola, karena cedera ini bisa muncul kapan saja ya, baik cedera ringan, cedera sedang dan juga cedera berat, karena sepak bola ini adalah permainan yang menguras fisik dan tenaga ya, sehingga banyak pemain yang diterpa badai cedera ya, bisa berkepanjangan maupun cedera yang hanya beberapa minggu saja ya. Maka dari itu wawasan ya pemain mengenai hal tersebut, apalagi mengenai cara menanggulangi pemain yang cedera itu harus ada ya. Jadi
sudah tugas untuk melindungi pemain ya dari gangguan dari luar, karena itulah juga merusak dari permainan tersebut ya. Karena apabila ada gangguan dari luar ke pemain tersebut, itu akan mengganggu seluruh permainan di dalam tersebut, teman-teman. Jadi itulah pemain juga harus mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut ya. Nah, hal ini juga sempat terjadi di BRI Liga 1, teman-teman ya. Belum lama ini Dewa United melawan Arema ya, Arema FC ya teman-teman, yang berakhir dengan 0-0. Nah, di situ ya pemain asing kita, Julian Guevara, itu tergeletak ya pada tanggal 12 Agustus kemarin ya. Nah, ini sebenarnya untuk pemain-pemain patut dipuji karena aksi solidaritas mereka sangat tinggi ya. Walaupun hasil dari pertandingan tersebut tanpa gol dan bermain sangat ngotot ya, tetapi sisi solidaritas dari pemain tersebut sangat luar biasa ya, dan patut dicontoh oleh pemain lain dan juga tim lain ya. Karena ini adalah merupakan suatu momen yang langka dan tidak bisa dilupakan oleh pemain-pemain tersebut ya. Maka dari itu kita harus mempunyai, dan pemain itu harus mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut ya. Nah, Julian Guevara, pemain dari Kolombia ini, berbenturan dengan rekan setimnya ya, Thales Riera dari Dewa United ya, pada menit ke-70. Nah, Julian Guevara ini mengalami cedera yang serius ya, seperti pemain lain seperti Christian Eriksen dan juga pemain Filipina ya. Kebanyakan pemain-pemain tersebut ada luka di bagian kepala karena kerasnya benturan ya teman-teman. Nah, itulah yang mengakibatkan mereka terkapar lama dan mungkin pingsan ya. Itulah yang harus menjadi pertolongan pertama ya dari pemain-pemain tersebut, teman-teman. Nah, wasit dari pertandingan tersebut langsung memanggil tim medis dan para pemain langsung membentuk lingkaran ya, seperti waktu kejadian Eriksen dan juga pemain Filipina ya, untuk menutupi Guevara. Berkat penanganan medis yang cepat dan tim ambulan yang cepat serta pemain-pemain yang membentuk lingkaran dengan solidaritas yang tinggi ya, Guevara langsung bisa dilarikan ke rumah sakit ya untuk perawatan lebih lanjut. Nah, tapi saat ini belum tahu untuk kondisi dari gelandang tersebut ya. Tapi yang harus kita coba jempol itu solidaritas pemain dan penanganan yang cepat ya, sehingga pemain dari Kolombia tersebut, Julian Guevara dari Arema ini, bisa teratasi dengan sangat baik dan cepat, teman-teman. Nah, itulah ya yang menjadi suatu momen di sepak bola yang sering terjadi ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena badai cedera adalah hal yang sangat menakutkan bagi pemain sepak bola itu sendiri, teman-teman. Bahkan pemain yang sedang dalam performa yang bagus, yang tinggi, tiba-tiba cedera panjang. Nah, itulah akan meruntuhkan ya mental dan membuat kualitas pemain tersebut menjadi menurun ya. Itu yang menjadi momok yang menakutkan bagi pemain, sehingga pemain tersebut bisa dibilang sangat kecewa dengan hal tersebut. Karena kenapa bisa terjadi kepada diri dari pemain yang cedera tersebut. Jadi untuk cedera pemain ini adalah hal yang sangat fatal, hal yang sangat bisa dibilang vital di sepak bola. Karena itulah ya, pemain sepak bola yang tidak mungkin tidak lepas dari cedera. Nah, itulah makanya petugas medis dan pemain-pemain ya harus mempunyai solidaritas dan kecepatan dalam melakukan tindakan tersebut, agar pemain dari tim yang cedera ya bisa dilakukan penanganan dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menakutkan ya. Ya, semoga saja aksi solidaritas dari pemain dan juga kecepatan dari
tim medis ya, ini menular ke pertandingan lainnya apabila terjadi ya hal seperti itu. Jadi kita melihat ya, dan pemain pun juga harus belajar dari pengalaman dan juga belajar dari hal-hal yang seperti ini. Apabila suatu pertandingan ada yang cedera, terutama tidak serius, apa yang harus dilakukan itu mereka harus tahu, dan juga mereka harus mempunyai pengetahuan seperti itu, karena dengan adanya soliditas dan kecepatan, pemain bisa ditindaklanjuti secepat dan bisa ditangani dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, begitu aja ulasan mengenai aksi solidaritas pemain ya yang terjadi di lapangan ya, yang sekarang ini banyak terjadi karena pengetahuan mereka mengenai sepak bola di dalam lapangan ya, bukan hanya sekedar mencetak gol, bermain, tetapi hal-hal lain yang di luar itu harus kita tahu. Jadi langsung kita praktekkan di lapangan, langsung dipraktekkan tersebut di lapangan ya. Jadi agar penanganan cepat, dan itulah yang dinamakan pemain hebat, pemain top ya. Bukan hanya mengandalkan emosi, tetapi insting dan juga hati berbicara teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja konten dari saya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen channel ini ya, agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. Sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.